penghargaan jembatan terbaik. Inovasi berlimpah di industri jembatan baja, namun 8 jembatan terbaru berhasil menonjol di antara yang lain pada tahun 2026. ISC dan National Steel Bridge Alliance, NSBA, memberikan penghargaan jembatan terbaik 2026 kepada 8 jembatan, penghargaan desain tertinggi di industri baja struktural untuk jembatan. Selama lebih dari 100 tahun, jembatan baja telah secara andal berfungsi sebagai penghubung sosial dan ekonomi yang vital bagi komunitas-komunitas Amerika, kata Wakil Presiden NSBA Bidang Jembatan, Brandon Chaffel, PhD, P. Pemenang penghargaan jembatan terbaik tahun ini semuanya merupakan contoh luar biasa bagaimana kerjasama antara pemilik, perancang, pembuat, dan kontraktor dapat menghasilkan jembatan baja yang inovatif dan indah, sekaligus secara andal melayani komunitas mereka selama bertahun-tahun ke depan. Selain menghargai 8 jembatan baja, NSBA juga memberikan penghargaan kepada pemilik jembatan luar biasa yang visi dan dedikasinya terhadap publik terus menjaga Amerika tetap bergerak. Untuk tahun 2026, penghargaan pemilik tahun ini diberikan kepada Departemen Transportasi Negara bagian New York, NISDOT. Setelah jembatan Riverview Road terkena dampak, tim NISDOT menerapkan sistem penyangga yang efisien biaya untuk menstabilkan jembatan di atas I-87 hingga desain dan pemasangan penggantinya selesai. Kalau kita lihat jembatan-jembatan baja modern yang keren itu, pernah kepikiran gak sih kalau itu bukan sekedar tumpukan baja? Ternyata, di baliknya ada filosofi revolusioner yang mengubah cara kita membangun. Nah, kita bakal bedah rahasianya bareng-bareng. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa bikin jembatan yang lebih kuat, lebih pintar, dan jauh lebih efisien dari yang dulu-dulu? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal bajanya yang lebih canggih, tapi soal cara berpikir yang benar-benar beda. Oke, buat ngertiin ini kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, desainnya. Gimana caranya para insinyur ini bisa push the limit? Kita bakal lihat 2 contoh jembatan yang dapat penghargaan yang benar-benar nulis ulang aturan main. Soal apa yang bisa kita lakuin dengan baja. Nah, ini dia 2 jagoannya. Di satu sisi ada jembatan Sungai Kanawha I-64. Jembatan ini mecahin rekor bentang terpanjang loh. Caranya inovatif, tapi masih pakai metode yang kita udah kenal. Terus di sisi lain ada Williams Crossing. Ini jembatan pejalan kaki, tapi jangan salah, dia ngenalin konsep desain yang sama sekali baru. Pertama kalinya di dunia. Dan ini bagian yang keren. Dulu itu, ya, pakai balok baja plat biasa atau plate girders buat bentangan sepanjang itu, wah dianggap mustahil, nggak mungkin. Tapi proyek ini ngebuktiin kalau rekayasanya pinter, metode yang dianggap biasa aja tuh bisa didorong buat ngelakuin hal-hal yang luar biasa. Terus, ada yang namanya konsep plat kaku dari Williams Crossing. Ini ide yang bener-bener baru. Coba deh bayangin, kita punya selembar plat baja tipis, terus kita kasih tulang rusuk biar kaku. Jadinya, dia jadi super kuat tapi nggak perlu jadi tebal dan berat. Hasilnya, sistem yang ramping, efisien, dan jujur aja keren banget dilihat. Fungsi dapat, estetikanya juga dapat. Tapi tunggu dulu. Inovasi-inovasi teknis yang keren ini tuh bukan sulap, bukan sihir, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Semuanya ini lahir dari sebuah proses, dari cara kerja yang beda banget. Jadi kunci rahasianya tuh bukan cuma di apa yang dibangun, tapi bagaimana cara mereka ngebangunnya. Nah, cara kerja inilah yang kita sebut cetak biru kolaborasi. Yuk kita bongkar sistem manusianya, fondasi di balik semua kehebatan teknis tadi. Intinya ada di proses pengiriman terintegrasi. Ini benar-benar ngubah total cara kerja yang lama. Gimana caranya? Pertama, semua harus punya visi bersama. Terus ini yang paling penting nih, fabrikator. Itu loh yang bikin komponen bajanya diajak ngobrol dari hari pertama, bukan pas sudah mau selesai. Dari situ, desainnya jadi terintegrasi, eksekusinya dikoordinasiin rapat banget, jadi semua orang itu benar-benar kerja jadi satu tim. Terus pertanyaannya, cara kayak gini emang bisa jalan buat proyek gede? Oh, jelas bisa. Lihat aja angka ini, 31. Itu bukan cuma angka loh. Itu jumlah jembatan yang berhasil dibangun dengan efisien dalam satu proyek raksasa di Missouri. Bayangin, 31 jembatan sekaligus. Nah, ini dia, proyeknya lagi jalan. Dengan bikin proses fabrikasi dan pemasangannya lebih simpel, mereka tuh kayak bikin pabrik jembatan berjalan. Kuncinya apa? Repetisi dan standarisasi. Jadi ini bukan lagi ngerjain 31 proyek beda-beda, tapi ngerjain satu sistem yang terkoordinasi buat bikin 31 jembatan. Efisien banget kan?
Oke, dari kolaborasi, sekarang kita geser ke revolusi perakitan. Di sini kita bakal lihat gimana cara berpikir modular bisa mecahin teka-teki konstruksi paling pusing sekalipun, terutama di lokasi-lokasi yang susah. Contohnya jembatan Unionport di New York. Coba bayangin deh, bangun jembatan bergerak yang super rumit di tengah kota yang padatnya minta ampun. Salah 1 mm aja bisa berabe. Jadi di sini presisi itu harga mati. Dan cuma baja struktural yang bisa ngasih tingkat akurasi setinggi itu. Caranya gimana? Anggap aja ini kayak main Lego, tapi versi super canggih. Bagian-bagian yang rumit itu dibikin dulu di pabrik, di mana semuanya terkontrol. Abis itu tinggal diangkut ke lokasi, terus klik-klik, dirakit dengan cepat dan presisi. Cara ini bikin gangguan di lokasi jadi minimal, proses bangun jadi lebih cepat, dan kualitasnya terjamin, terutama buat sambungan-sambungan bajanya yang vital banget. Oke, jadi kita udah lihat inovasi teknisnya, kerjasama timnya, semua ini. Terus apa sih pemikiran Steelwise itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah pendekatan di mana setiap keputusan dari gambar desain, detail kecil, proses fabrikasi, sampai pemasangan di lapangan itu dilihat sebagai satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Dan yang paling penting, kemudahan membangun itu bukan lagi dipikirin belakangan, justru itu jadi bagian inti dari desain sejak awal banget. Nah, kayak ginilah mesin tak terlihat itu bekerja. Ini perubahan yang fundamental banget loh. Dari yang tadinya, proyek itu seringkali kacau, banyak improvisasi di lapangan, jadi sebuah sistem yang bisa diprediksi. Setiap langkahnya udah direncanain dengan matang. Coba kita bandingin deh, biar kebayang. Tanpa Steelwise Thinking, tiap proyek itu rasanya kayak mulai dari nol lagi. Banyak improvisasi, efisiensi susah dicapai, dan inovasi ya cuma sekali jalan. Tapi, dengan Steelwise Thinking, proyek jadi bisa ditebak, fabrikasi jadi efisien, pemasangan lebih ngebut, dan yang paling keren, inovasi itu bisa di-copy-paste buat proyek selanjutnya. Jadi ini bukan lagi soal bangun satu jembatan keren, tapi soal bikin resep sukses yang bisa dipakai lagi dan lagi. Ujung-ujungnya, hemat waktu, hemat biaya. Jadi, filosofi ini tuh bener-bener jadi kayak DNA-nya proyek. Semuanya nyambung, standarisasi desain, aturan main di pabrik, sampai cara masang di lapangan, semuanya jadi satu sistem yang bisa diulang. Intinya, kita bukan lagi cuma bangun jembatan, kita lagi menciptakan sebuah sistem untuk membangun jembatan. Beda banget kan? Nah, kita udah lihat bareng-bareng gimana cara berpikir sistematis ini bisa ngubah total cara kita ngebangun jembatan. Pertanyaan buat kita renungin sekarang adalah, kalau cara berpikir ini aja bisa ngubah sesuatu serumit jembatan, kira-kira apalagi ya yang bisa diubah selanjutnya?